Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di channel Eko Dananjaya. Hari ini saya ingin berbagi cerita dan pengalaman di dalam dunia aktivis pada era kami bersama teman-teman melawan rejim otoriter, rejim yang sangat tidak demokratis dengan cara-cara militeristik. Ya. Jadi di situ saya akan bercerita seputar bagaimana suka dan dukanya menjadi seorang aktivis. Memang kita terpanggil untuk menjadi aktivis bukan semata-mata karena kesadaran, tetapi juga lingkungan berpengaruh, teman, bacaan-bacaan kita ya. Pada waktu kita menjadi mahasiswa, kita berpikir bukan hanya kita sukses di dalam studi, kita berhasil di dalam belajar, tetapi kita merasa punya rasa tanggung jawab bagaimana masa depan bangsa dan negara ini. Itulah yang menjadi salah satu tujuan dan keterpanggilan kita menjadi seorang aktivis. Menjadi aktivis bukan karena dibayar atau punya kepentingan politik pada saat itu, tapi kita mengalir dan punya kesadaran akan keberlangsungan demokrasi, hak asasi manusia. Itu yang kita sedang perjuangkan pada waktu itu, karena memang kita sudah rasa 32 tahun Soeharto dan dengan rejim Orde Barunya telah memimpin bangsa Indonesia pada waktu itu. Memang tidak mudah untuk memberi kesadaran kepada masyarakat, teman-teman di kampus, ya. Karena memang kita punya keterikatan dengan orang tua, di mana kita menjadi mahasiswa itu harus baik-baik saja. Kita punya tanggung jawab kepada orang tua juga karena kita masih dibiayai. Setiap bulannya kita mendapat kiriman dan kita diminta oleh orang tua bertanggung jawab agar kita bisa selesai menjadi sarjana dengan cepat. Nah, tekanan-tekanan itulah yang kadang kita tidak berani menceburkan diri menjadi aktivis yang tangguh atau yang punya rasa bertanggung jawab yang lebih besar terhadap masa depan. Menjadi aktivis itu juga banyak cibiran, pembulian, cemooh dari teman-teman sendiri di universitas, di fakultas. Mereka bertanya, keuntungannya apa sih menjadi aktivis itu? Apakah masa depannya aktivis itu akan menjanjikan lebih baik? Karena mereka tahu bahwa menjadi aktivis itu punya resiko yang sangat besar, yaitu kalau tidak dipenjara, ya diculik atau mati. Itu pilihannya. Dan memang menjadi aktivis sudah harus tahu bahwa dan menyadari bahwa tidak gampang atau resiko yang mereka tanggung itu
tidak main-main. Awalnya memang setelah gerakan-gerakan yang pernah terjadi ya, tahun 74 pernah ada gerakan Malari ya, yang dipimpin oleh Bang Hardiman Sirikal dan kawan-kawan. Terus kemudian tahun berikutnya yaitu tahun 78 ya, mengambil isu normalisasi kampus, NKK dan PKK ya. Banyak tokoh-tokoh yang dimasukkan di dalam penjara seperti Mas Indro Cahyono, Mas Heri Ahmadi ya. Terus kemudian itu yang di Bandung ya. Di Jakarta juga banyak. Di Jogja dulu saya pernah berkenalan dengan aktivis mahasiswa tahun 78, Pak Said Tuhulele. Ini orang Maluku. Dulu dia kuliah di IKIP Negeri Jogja. Nah, sekarang sudah almarhum, terus kemudian dipercaya oleh Pak Amin Rais untuk aktif di Universitas Muhammadiyah untuk membuat majalah dan mengurus pesantren kalau saya dulu di Budi Mulya ya. Nah, saya sempat dekat sama beliau, Pak Said dan kawan-kawan ya. Ada Mas Bambang juga, banyak. Dan saya diperkenalkan oleh teman-temannya di Jogja, oleh Pak Said ini. Mereka juga pernah dipenjara juga karena menjadi aktivis. Di Bandung ada Bang Baslaman, terus kemudian Bang Darwin Jamal. Orang-orang ini semuanya masuk penjara hanya untuk memperjuangkan pendidikan di Indonesia lebih baik, demokrasi, hak asasi bisa berjalan. Nah, memang saya ingin membatasi bahwa gerakan mahasiswa itu mempunyai tipe dan mempunyai perbedaan-perbedaan yang signifikan. Isu-isu yang diambil oleh mahasiswa itu memang tergantung pada situasi dan kondisi. Dan gerakan tahun 74, 78, 80, kemudian 90 itu adalah gerakan moral menurut saya. Berbeda dengan gerakan tahun 1966, di mana terjadi gonjang-ganjing politik waktu tahun 65 yang menurut versi Orde Baru ya, bahwa terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Kemudian aktivis 66 bergerak, khususnya yang dipelopori oleh HMI, PNII ya, pada waktu itu, dan di pick up oleh tentara. Nah, gerakan-gerakan 66 menurut saya sudah berafiliasi dengan gerakan politik pada waktu itu, yaitu gerakan politiknya Orde Baru, sehingga Orde Lama bisa ditumbangkan. Nah, entry point gerakan kritis tahun 74 itu adalah gerakan awal, di mana gerakan awal mahasiswa yang berani mengkritik kebijakan-kebijakan Soeharto pada awal-awal dia menjadi presiden. Tahun 74 mengambil isu menolak produk-produk luar negeri ya, khususnya dari Jepang, ya. Menginginkan bahwa mahasiswa pada waktu itu pengen ada kemandirian, baik secara ekonomi, politik maupun budaya, supaya bangsa Indonesia tidak menjadi konsumtif dan menjadi budak asing seperti sekarang ini. Ini yang terjadi.
Nanti saya akan bicara step by step tentang korelasi gerakan ini semua. Nah, kemudian tahun 74 saya anggap bisa dipadamkan oleh rezim Orde Baru. Beberapa aktivis teman-teman Bang Hariman ditangkap. Kemudian muncul lagi tahun 78 tentang gerakan NKKPKK. Nah, gerakan yang cukup lama kemudian yang dilakukan oleh teman-teman kami, gerakan aktivis tahun 80-an hingga sampai reformasi. Ini adalah menurut saya adalah sebuah gerakan yang cukup lama sehingga sampai mampu mendongkal kekuasaan Soeharto sampai 98 Soeharto lengser. Nah, ini terbukti bahwa gerakan mahasiswa tidak bisa disepelekan. Perubahan di seluruh dunia itu diawali oleh gerakan mahasiswa, dimulai dengan pelanggaran hak asasi manusia, macetnya demokrasi, ekonomi yang gagal, tidak ada kesejahteraan rakyat, terjadi kegonjang-ganjingan politik. Nah, sehingga akan melahirkan atau memunculkan mahasiswa yang kritis, tanpa dipanggil pun mereka pasti akan hadir. Di setiap zaman pasti ada. Manakala negara tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyat, tidak bisa menjamin ekonomi yang lebih baik, kesejahteraan. Nah, ini penting bagi pemerintah siapapun yang menjadi presiden dan pemerintah. Jikalau masyarakat itu sudah mengalami kemiskinan, kemudian sulitnya mereka menyekolahkan anak-anaknya atau mengkuliahkan, kemudian ada jarak yang jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, ini sangat berbahaya. Gerakan 80-an itu memang berbeda dengan gerakan tahun 74-78. Kalau menurut saya, gerakan tahun 74-78 itu adalah gerakan yang elitis, menengah ke atas, isunya tentang pendidikan, tentang kemandirian bangsa. Nah, tetapi tidak mengorganisir rakyat. Aktivis 80-an itu belajar dari kakak-kakaknya, dari abang-abang atau senior-senior kita, bahwa kita tidak masuk ke isu-isu elit, tetapi kita mengorganisir rakyat, mengorganisir kampus, mengorganisir petani, mengorganisir buruh, nelayan. Kita bergerakkan semua. Kita untuk membangun masyarakat dan mahasiswa kritis. Dengan cara apa? Ya, kita dengan menggunakan cover atau menutupi agar kita tidak terlalu ketara untuk melawan rejim pada waktu. Misalnya kita melakukan diskusi-diskusi di berbagai daerah atau kampus, mahasiswa membuat kelompok diskusi. Kalau di Jogja itu dulu ada Taufik Rasen, kemudian Darman Arsuka, Rizal Malarangeng, tokoh-tokohnya, dan banyak lagi ya. Terus kemudian di Jakarta juga ada teman-teman kelompok diskusi di Jakarta, di Bandung juga, di Surabaya, di Malang, di beberapa kota, di luar Jawa juga teman-teman bangkit ya. Nah, tetapi kota-kota besar yang menjadi tolok ukur gerakan mahasiswa itu antara lain Jogja, ya, Bandung, Jakarta, Malang, Surabaya, ini Sulawesi Selatan, Makassar, Bali, Mataram. Ini tokoh-tokoh gerakan mahasiswanya saling
berkomunikasi kita. Nah, kita menyepakati dari pertemuan-pertemuan di gerakan mahasiswa itu bahwa tidak saja kita menggarap kampus, tapi kita juga menggarap masyarakat yang orang sering sebut itu sebagai people power. Para pemirsa, bahwa pada saat itu sangat sulit menjadi aktivis karena tidak ada kita menjadi aktivis itu disuruh oleh siapapun, tapi atas kesadaran melihat situasi yang carut marut, banyak penggusuran tanah, kemudian banyak penangkapan buruh, petani, mahasiswa. Ada satu perjuangan yang sama menurut saya pada waktu itu. Jadi menjadi aktivis itu ada suka dukanya. Sukanya itu kita sesama aktivis itu memiliki rasa kebersamaan, memiliki rasa yang selalu bersama, suka duka, bahkan solidaritasnya itu sesama aktivis sangat tinggi. Ada misalnya teman-teman yang tertangkap di penjara, bukan berarti teman-teman kemudian meninggalkan, justru mereka peduli terhadap teman-teman yang di penjara, kemudian yang tertangkap. Tentu saja mereka akan diperhatikan ya. Teman-teman bukan hanya yang laki-laki saja ya yang ditangkap mengorganisir buruh, seperti halnya Yeni Rosada Mayanti. Ini seorang perempuan yang tangguh, yang berani. Kalau boleh dikata Mbak Yeni itu sebenarnya kelas menengah ke atas ya, soalnya kalau mau kuliah terus selesai itu dia akan jadi seorang biolog yang establis, tapi kemudian ada kesadaran untuk membela lingkungan hidup, membela masyarakat yang tertindas. Akhirnya dia menceburkan diri jadi aktivis dan di penjara ya, beberapa tahun di penjara Pondok Bambu Jakarta. Banyak teman yang juga peduli mengunjungi, kemudian menghibur di dalam penjara. Ada juga sahabat kita Dita Indrasari, memperjuangkan buruh di Jawa Timur, ditangkap oleh aparat dan dipenjara di Jawa Timur. Terjadi kasus buruh ya meledak, itu namanya Marsinah, yang cukup dikenal. Nah, itulah penderitaannya menjadi aktivis. Bukan itu saja, kita juga dieliminir oleh teman-teman di kampus karena teman-teman merasa takut kalau ada aktivis, takut kalau terseret-seret ya nanti diikutkan dalam masalah bila mana aktivis itu tertangkap oleh aparat. Nah, sebab banyak mahasiswa yang berpikir bahwa lebih baik menghindari menjadi aktivis dan menjadi mahasiswa yang baik-baik saja, kemudian kuliah selesai tepat waktunya, bekerja, kemudian berpikirnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi mereka tidak berpikir bahwa ini bangsa mau dibawa kemana, negara ini arahnya mau kemana. Nah, mereka tidak pernah. Orang-orang seperti ini menurut saya berpikir pragmatis. Bagi saya mereka juga tidak salah, itu sebuah pilihan hidup. Tetapi aktivis memiliki jiwa yang lebih besar, pemikiran yang jauh futuristik. Bukan hanya berpikir untuk pribadinya saja, tetapi berpikir untuk lebih global.
eh, setiap negara dimanapun di dunia ini, bila mana negara bangsanya yang sakit kejiwaan psikologisnya akibat pemimpin yang tidak benar, pemimpin yang menyalahkan, salah di dalam kepemimpinannya, tamak, dan kemudian melanggar hukum, tidak mau turun dari jabatannya. Nah, ini pasti ada mahasiswa yang selalu muncul. Tidak perlu kita panggil, tidak perlu kita organisir, pasti kampus akan bicara seperti itu. Memang itu tadi saya bicara tentang suka duka menjadi aktivis. Sering orang bertanya pada waktu itu, menjadi aktivis bisa kemana-mana, siapa yang membiayai? Kita sering dituduh oleh rejim Orde Baru pada waktu bahwa kita digerakkan oleh kelompok-kelompok kiri, dituduh komunis, gitu. Kita dianggap antek-antek mereka, orde-orde mereka. Nah, jadi itu sebenarnya politik untuk memadamkan gerakan. Padahal mereka tidak tahu bahwa aktivis mempunyai siasat banyak untuk membiayai gerakannya. Dia menyablon kaos, dia menjual kaos dengan kalimat-kalimat kritis. Mahasiswa juga selain membuat sablon juga ada yang bekerja di pengetikan, konsultan, saling tolong menolong. Nah, jadi ada yang aktivis sudah selesai kuliah dan bekerja, secara diam-diam dia juga support financial, support kebutuhan aktivis, misalnya mau aksi secara diam-diam. Nah, itu banyak. Nah, itulah sustainable activist itu berkelanjutan terus, gerakan 80 sehingga sulit dipadamkan. Nah, seperti saya pengalaman, saya mungkin dikenal oleh teman-teman aktivis di berbagai daerah. Dikenal misalnya saya bisa kemana saja ya. Seperti malam ini misalnya saya sedang rapat di Jogja, ya, kemudian besok sore saya sudah ada di Jakarta, terus lusa saya sudah di Bogor atau di Bandung. Nah, kenapa bisa? Nah, itu butuh kecerdasan. Ini sebenarnya saya buka nih. Kenapa sih saya bisa keliling Jawa dalam waktu singkat dan dianggap, wah ini pasti ada yang membiayai, punya uang banyak. Tidak sebenarnya. Jadi aktivis itu harus kreatif, harus bisa menciptakan menciptakan kemudahan di dalam kesulitan. Jadi kita tidak boleh mengeluh ketika sulit, nggak punya uang, terus kemudian kita dapat undangan di luar kota, kita nggak bisa datang. Nah, itu kita berarti menyerah. Kita ini gerilyawan kota. Jadi apapun yang harus kita tempuh dan target harus tercapai. Saya waktu itu tahun 87 bertemu dengan teman-teman di suatu pelatihan namanya PUJM, Pekan Orientasi Jurnalistik Mahasiswa tingkat nasional, yang diadakan di Universitas Nasional di Jakarta. Pimpinan almarhum Amir Hussein Daulay. Nah, di situ saya punya teman banyak. Saya membangun jaringan dari pers mahasiswa di berbagai kampus. Saya dipercaya oleh teman-teman, kemudian sampailah saya itu diberi kepercayaan sebagai koresponden untuk luar kota, seperti teman-teman aktivis pers di Pasundan, Universitas Pasundan Bandung itu dulu memberi kepercayaan saya
memberi kartu pers mahasiswa Universitas dikeluarkan oleh Universitas Pasundan. Demikian juga saya dipercaya oleh teman-teman karena dekat dengan teman-teman aktivis di pers mahasiswa UII, namanya Majalah Hima. Saya juga dibuatkan kartu pers mahasiswa dikeluarkan dari Himah UII. Ada satu lagi saya agak lupa. Jadi saya punya 3 kartu pers. Nah ini yang menyelamatkan saya, yang bisa membawa saya kemana-mana, kemudahan. Jadi saya adalah orang yang cukup dikenal oleh teman-teman naik kereta api tidak pernah bayar. Jadi kemanapun saya tidak pernah bayar. Kenapa? Sebenarnya itu tadi, bukan karena kepandaian saya dalam hal kucing-kucingan dengan kondektur, dengan bukan. Jadi ketika masuk kereta api, misalnya kereta sudah mau berjalan, orang sudah beli tiket semua, saya baru masuk, saya mengatakan saya dari pers. Nah, penjaga stasiun itu tidak tahu bahwa itu pers mahasiswa. Mereka kan tahunya pers itu ya seperti majalah Tempo, seperti koran Kompas. Kalau di Jogja ya seperti Kedaulatan Rakyat, Nasional, atau Suara Merdeka kan itu. Mereka kan tidak melihat, kita tunjukkan aja nih kartu pers, saya dari pers, saya terlambat, saya harus ke Jakarta mengejar pertemuan ditunggu oleh Pak Menteri. Nah, mereka kan tidak mungkin akan minta surat-surat undangan atau enggak. Oh ya Pak, silahkan Pak. Saya satu hari itu yang saya lakukan terus. Jadi Pak dari pers, oh ya, saya nggak sempat beli tiket nih. Mau Pak, silahkan. Ya, terus di kereta pun juga demikian. Saya lihat tempat duduk yang kosong. Nanti kalau ada kondektur ya saya bisikin. Saya dari pers, Pak. Saya tergesa-gesa tadi tidak sempat beli tiket. Saya diundang oleh oleh kementerian. Saya bilang, oh ya silahkan Pak. Turun di mana di Jakarta? Saya bilang. Nah sudah aman saya, nggak bayar di situ. Itu terus tahun-tahun saya lakukan. Nah jadi saya kalau habis rapat gerakan aktivis di Jogja sore itu, sore hari, saya ke stasiun Tugu atau Lempuyangan. Besok pagi saya sudah di Jakarta. Terus begitu. Jadi itulah yang sebenarnya membuat kemudahan saya untuk ke berbagai kota. Jadi ya saya ini aktivis antar kabupaten dan antar provinsi, akap. Nah, karena teman-teman tidak ada siasat seperti saya. Saya di dalam kesulitan itu harus memunculkan kecerdasan untuk memudahkan. Jadi saya misalnya ada seminar, tapi seminarnya bukan dunia politik. Di hotel-hotel berbintang, di Borobudur, di Hotel Indonesia, Hilton, kalau di Jakarta ya. Saya melihat di koran ada seminar bisnis, seminar tentang ekonomi, ya. Saya datang. Terus kemudian tentu saja panitia akan bertanya, Pak, undangannya di mana? Di buku undangan ini tidak tertulis nama Bapak dan tidak undang. Saya dari pers. Saya dapat undangan dari teman saya, ya, dari majalah A atau koran B, saya sebut, dan kemudian saya pilih masuk. Nah, disitulah saya mendapatkan segalanya. Pertama, saya mendapat ilmu tentang seminar itu, ya. Saya bertemu dengan orang-orang establis lah di dalam dunia ekonomi. Terus kemudian saya juga bisa makan enak di hotel berbintang. Pulangnya kadang-kadang saya dapat saing, ya saya terima saja kan, kalau saya nggak minta. Nah, dana-dana itulah
saya pakai untuk sebagian untuk membantu teman-teman untuk membeli spanduk, untuk membuat poster-poster gerakan secara diam-diam. Nah makanya teman-teman itu kadang, wah si Eko ini kok uangnya nggak pernah habis misalnya. Nah, ya itu yang saya lakukan itu. Jadi butuh kecerdasan dalam hidup, di dalam kesempitan dan kekurangan itu. Itu sering saya lakukan. Tentu saja biasa yang seminar-seminar orang-orang elit itu ya, tentang ekonomi, tentang keuangan, saham, perbankan, dan non politik. Itu biasanya oleh panitia wartawan itu sudah disediakan amplop. Ya cukup lumayan mereka karena sponsornya kan banyak ya. Tapi saya harus berpakaian necis, ya harus rapi, tidak ala aktivis yang ya kadang-kadang apa saja ya. Nah itu jadi memang suka duka jadi aktivis seperti itu. Terus selain itu juga saya sering menolong teman. Jadi dengan kartu pes mahasiswa itu, beberapa kali di Jogja, saya waktu itu masih suka sering main ke teman-teman Rode itu, ada Mas Abang Mahmud, ada Mas Yamin, almarhum Yamin, terus Orasiko Amin, banyak lah. Nah suatu hari saya lupa yang minta bantu saya itu. Terus ada teman di Rode itu, di kelompok Rode itu, motornya ditangkap polisi karena nggak ada punya SIM kan? Di Jalan Ahmad Dahlan dekat gedung PP Muhammadiyah seingat saya. Nah ini gimana nih? Wah ini harus punya SIM. Nah kebetulan memang saya punya SIM. Tapi kan harus bayar gitu kan waktu itu ya. Karena teman-teman tuh nggak mau disidang lah. Kalau sidang kan paling nggak 1 minggu tuh untuk mengambil STNK. Udahlah, yuk sama saya. Loh, gimana caranya? Kok udah sama saya aja. Nah saya ngajak teman yang tadi motornya ditahan polisi karena nggak punya SIM. Kan waktu zaman dulu itu kalau nggak punya SIM, SNK itu motornya kan ditahan di pos polisi, kantor polisi, dibawa. Bukan SIM-nya yang dibawa, tapi motornya. Nah bagaimana kita menjadi mahasiswa, mau ke kampus, mau ada kegiatan lain, kalau motornya disita polisi kan. Nah akhirnya saya bantu. Saya datang Pak Polisi, ya kita harus confident, very confident itu. Selamat sore Pak, ya, dari mana? Saya dari pers. Ya, keperluannya apa Pak? Begini, tolong saya, itu tadi kan motornya teman saya, plat nomornya sekian. Saya kan catat tuh, ini tadi kena operasi zebra di sini. Kebetulan Bapak kan masih ada operasi ini. Nanti mau saya ambil itu motor saya itu Pak. Pes mana Pak? Nah, ini kartu pes saya. Oh Bapak dari Pes Bandung ya? Iya, saya kontributor di Jogja, tapi saya dari wartawan ya, dari Bandung. Oh ya Pak, gini Pak kasih tahu kalau motornya dipinjamkan ya surat-suratnya harus lengkap, yang kan punya SIM. Oh ya maaf saya kali ini selidor Pak karena waktu itu tergesa-gesa tadi itu. Nah, oke, ambilkan motornya, diambilkan lah. KTP saya juga dilihat, KTP teman saya. Nah itulah, itu beberapa kali itu saya lakukan. Yang penting bukan hal-hal yang negatif ya yang saya bantu. Jadi kalau ada urusan polisi ya saya maju aja. Yang penting diplomasi dengan baik dan confident. Nah tidak mengada-ada untuk. Nah di situ. Jadi memang polisi-polisi zaman dulu itu belum sepandai polisi-polisi sekarang ya, karena yang namanya pes mahasiswa itu juga punya
punya kesamaan lah dengan pers umum. Nah, jadi demikian pemirsa, pengalaman-pengalaman itu saya ceritakan, suka duka menjadi aktivis, bagaimana kita di dalam kesulitan kita masih mampu melawan kekuasaan yang angkuh, ya, rejim yang sangat kuat, yang otoriter, yang segalanya dia punya. Itu. Nah, saya akan cerita bagaimana setelah reformasi, setelah demokrasi yang diperjuangkan oleh teman-teman, bagi saya suhada mahasiswa aktivis mahasiswa yang telah meninggal dunia itu, sekarang menjadi seperti ini. Saya ingin membedah satu persatu dengan menganalisis, dengan apa yang saya punya, pemikiran-pemikiran untuk bangsa dan negara yang lebih baik. Oke, sampai bertemu kembali dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalam.